Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan sehingga kemudian kita bisa pada kesempatan ini bisa berkumpul kembali ya dalam keadaan virtual. Yang kami hormati eh, teman-teman dari Dinas Pendidikan Perpersyataan ya sekaligus menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 tahun 2014 atau yang mewakili dan Bapak Ibu Kepala Sekolah eh, dan SMK dan SLB negeri maaf, swasta yang hadir pada kesempatan ini. Semoga semua disehatkan dan dimudahkan segala urusan aktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pada kesempatan ini sebagaimana kami punya surat yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan sosialisasi distribusi guru ASN ke sekolah-sekolah yang diselenggarakan atau kesatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau singkatnya pendistribusian redistribusi guru dari sekolah negeri ke sekolah swasta baik itu ASN PNS maupun ASN P3K. Bapak Ibu yang hormati itu ada beberapa rujukan kita pada kesempatan ini melaksanakan sosialisasi ini ya. Rujukannya ini terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi itu sendiri. Kemudian ada Kepmen ya, keputusan Menteri terkait dengan Dikdisnya ya, petunjuk teknis terkait permen tersebut ya, terkait redistribusi itu. Nah, setelah kami melakukan eh, beberapa kajian dan khususnya baru juga pada bulan ini pekan pertama ya Kementerian Pendidikan melakukan sosialisasi terkait dengan permen tersebut dan Kepmen tersebut. Kemudian pekan yang lalu kami sudah juga melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru khususnya di kepala sekolah negeri. Jadi pada kesempatan ini kita sudah masuk ke sesi 2 terkait dengan sosialisasi Bapak eh, kepala sekolah swasta karena ada beberapa hal yang dibutuhkan baik dari sekolah negeri tempat melepasnya dan tempat induk ASN yang akan mau didistribusi dan juga ada beberapa hal yang dibutuhkan dari sekolah yang akan ditempati. Jadi tidak serta-merta dan tidak semua juga bisa diakomodir, ya tidak semua serta-merta ada yang mau pindah ke swasta A langsung bisa dipindahkan, tapi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu, kami ingin menggarisbawahi bahwa pertemuan kita ini hanya terkait dengan redistribusi dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Di luar daripada itu, kami tidak akan membuka forumnya, ya, karena ini adalah aturan atau kebijakan yang sudah ada, yang sudah tertulis. Kalaupun ada kebijakan yang sebelumnya disampaikan terkait dengan misalnya pindah negeri ke negeri itu belum kami bisa memberikan informasi yang banyak ya, karena asar terkait itu namun kita kan sudah melakukan tindak lanjut melihat persyaratan itu. Nah, pada hari ini sekali lagi kami sampaikan bahwa eh, sosialisasi kita itu terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2025 dengan Kepmennya Kepmennya terkait dengan redistribusi guru ASN dari negeri ke swasta. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin untuk sesi pertama ini kami eh, kita akan mendengarkan ya beberapa hal
dari teman-teman dari bidang PTK, dan insya Allah nanti sesi kedua juga akan ada narasumber kita. Untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin, seefektif mungkin, mari kita bersama-sama memulai dan membuka kegiatan kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah sebentar ini ada narasumber kita Ibu Esti yang menjadi eh, PIC untuk redistribusi, dan beliau yang juga mengikuti eh, sosialisasi terkait dengan permen ini. Karena itu, ya, insya Allah sebentar melakukan juga tanya jawab. Sekira itu ya Bapak Ibu, untuk waktu kami persilakan, ya kita silakan Ibu Esti untuk memberikan paparan atau beberapa penjelasan-penjelasan terkait dengan redistribusi ini. Ya, kepada Ibu Esti kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Kabit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pemaparan sebentar. Kabit, sudah kentara? Ya, jelas. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Ya. Izin share terkait pemaparan pada saat saya mengikuti rakor redistribusi guru tanggal 5 November ya. Jadi untuk awal informasi bahwa redistribusi guru dari negeri ke swasta, kita akan menggunakan aplikasi dari Kementerian Aplikasi RSDM. Jadi baik usulan penerimaan nanti melalui aplikasi dari kementerian sesuai data tarikan dari Dapodik. Berikutnya, latar belakang redistribusi guru. Latar belakang redistribusi guru sebenarnya satu, untuk menjamin pendidikan yang bermutu untuk semua, dan sebenarnya itu afirmasi atau bukti dukungan terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan masyarakat yang salah satunya dengan menempatkan guru ASN baik itu PNS maupun P3K di satuan pendidikan masyarakat. Kalau dasar hukumnya bisa dibaca sama-sama di Permendikbuddasmen nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru, dan Kepmen nomor 82/0/2025 tentang petunjuk teknis mekanisme redistribusi guru. Dan guru P3K dapat direstribusi ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi sekarang itu guru-guru P3K dan PNS itu bisa diredistribusi ke sekolah swasta. Tapi redistribusi guru ASN itu tetap mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang datanya diperoleh dari data pokok pendidikan kementerian, yaitu Dapodik. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga pada saat menerima redistribusi guru ASN tetap melakukan upaya pemenuhan guru pada satuan pendidikannya. Berikutnya kriteria guru yang akan ditugaskan. Guru yang akan diredistribusi itu minimal S1 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi, memiliki pangkat minimal terendah golongan penata muda tingkat 1 atau 3B bagi PNS. Jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi P3K. Syarat yang ketiga, memiliki hasil penilaian kinerja guru minimal baik bagi P3K dan minimal baik selama 2 tahun bagi PNS. Sehat jasmani, rohani, bebas nafsa. Syarat yang kelima, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan ataupun berat. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Itu untuk kriteria guru yang bisa diredistribusi.
Untuk kriteria satuan pendidikan penerima redistribusi guru, syarat pertama, memiliki izin operasional dari pemerintah daerah, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun, melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh kementerian, memiliki peserta didik warga negara Indonesia dan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia, biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan yang nanti akan dilengkapi melalui template atau format resmi dari kementerian ya, tidak menolak dana bantuan operasional satuan pendidikan, memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme redistribusi. Redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Redistribusi guru ASN dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan redistribusi guru, di mana tim pertimbangan redistribusi guru terdiri atas unsur 1, Dinas Pendidikan, yang kedua, badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah. Untuk pelaksanaan redistribusi, dalam 1 tahun ada 2 periode April dan November. Redistribusi juga terlaksana didasari oleh 2. Yang pertama itu permintaan satuan pendidikan, yang kedua itu kebijakan redistribusi dari Pemda. Gitu. Jadi kalau yang untuk permintaan dari satuan pendidikan kurang lebih alurnya seperti ini, lebih jelasnya juga ada di Kepmen, tapi untuk satuan pendidikan swasta harus melaporkan data kebutuhan gurunya gitu sebelum mengajukan redistribusi. Nah, data kebutuhan guru itu ditarik dari Dapodik gitu. Setelah itu mengajukan redistribusi, Dinas Pendidikan akan menyusun data kebutuhan guru, memverval. Sudah itu tim pertimbangan akan melihat kesesuaian permohonan dengan ketersediaan dan kriteria guru. Apabila memenuhi persyaratan, maka usul penempatan guru akan disampaikan ke sekolah swasta untuk selanjutnya ditangani oleh BKD untuk diteruskan ke BKN. Perpanjangan jangka waktu untuk penempatan guru negeri ke swasta itu enggak seterusnya ya Bapak Ibu, jangka waktunya. Jangka waktu redistribusi itu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, berarti maksimal 8 tahun. Perpanjangan dimaksud tidak berlawan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru ASN melakukan upaya pemenuhan guru pada satuan pendidikannya minimal 8. Jika guru ASN tidak memenuhi target kinerja paling singkat 1 tahun, yang bersangkutan dapat direkomendasi untuk bagian perpanjangannya. Nah, mekanisme perpanjangan redistribusi. Pimpinan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan usul perpanjangan guru ASN yang bersangkutan kepada PPK paling lambat 3 bulan sebelum 4 tahun periode berakhir. Dan apabila tidak mengajukan, maka dianggap diperpanjang otomatis untuk 4 tahun periode kedua. Pemberhentian. Redistribusi guru ASN dihentikan apabila 1. Guru ASN yang diredistribusi tidak mampu mencapai hasil penilaian kinerja dengan sebutan paling rendah baik. Jangka waktu redistribusi telah berakhir. Pada periode jangka waktu redistribusi masyarakat tidak lagi memenuhi kriteria yang disebutkan tadi di atas, maka redistribusi itu juga dapat dihentikan. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memenuhi kebutuhan guru. Jadi apabila dalam masa periode penempatan guru ASN ke swasta dan sekolah swasta sudah bisa memenuhi kebutuhan guru, maka guru ASN tersebut
akan dipertimbangkan pemetaannya kembali, apakah tetap diperpanjang di satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat atau di pemerintah daerah. Nah, ini untuk Bapak Ibu, kalau mau login aplikasi yang digunakan itu aplikasi RSDM, kurang lebih tampilannya begini. Bapak Ibu bisa langsung memilih atau masuk melalui SSO SDM Yayasan. Tampilannya aplikasinya kurang lebih begini menunya. Ada dashboard, sekolah, PTK, dan pengusulan guru ASN gitu. Kalau di menu sekolah, nanti di situ akan tampil data sekolah Bapak Ibu bahwa ada berapa guru ASN-nya, ada berapa guru bukan PNS, ada berapa tendik, ada berapa rombel, dan berapa peserta didik. Berikutnya, kalau di menu PTK kurang lebih data PTK sekolah Bapak Ibu ya. Jadi lanjut ke pengusulan guru ASN. Pada saat Bapak Ibu mengklik pengusulan guru ASN, menu yang tampil itu begini. Bapak Ibu harus persyaratan, ada 7 persyaratan yang muncul di situ. Dan pengusulan bisa lanjut apabila ke-7 persyaratan itu sudah Bapak Ibu penuhi. Gitu. Kalau ada yang masih merah, contoh ini memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih rendah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengunduh formatnya yang sudah disediakan oleh kementerian, tapi untuk memang sekarang belum bisa ya, karena saya sudah komunikasikan ke kementerian untuk tanyakan bahwa memang belum bisa diunduh dan belum ada jawaban dari kementerian gitu. Tapi seandainya nanti persyaratan ini sudah dipenuhi, kurang lebih Bapak Ibu akan lanjut ke menu ini. Di menu ini akan muncul mapel-mapel dari sekolah dan terbagi 2. Ada yang tanda terbuka kuncinya, itu berarti Bapak Ibu bisa meminta kebutuhan guru, dan ada juga mapel yang terkunci. Mapel yang terkunci itu menandakan bahwa jumlah guru sekolah negeri masih kurang dibandingkan ABK yang dibutuhkan itu. Tapi jika kan sekarang itu dinas sementara memetakan guru-guru yang mengusul untuk redistribusi, dan nanti tim pertimbangan akan menganalisis apakah mapel-mapel yang ada guru-guru itu redistribusi bisa dibukakan. Itu nanti kewenangannya dinas akan mengupload SPTJM yang terdiri atas mapel-mapel yang kira-kira ada guru yang bisa diredistribusi. Tapi untuk yang memang gurunya berlebih, mapel-mapel yang berlebih, kayak contohnya ini guru agribisnis tanaman, total guru di negeri itu ada 154, jadi ada 19 guru yang berlebih di negeri untuk guru agribisnis tanaman. Nanti Bapak Ibu sisa mengklik minta guru, tombol yang warna hijau. Kalau sudah mengklik itu tadi, maka akan muncul data seperti ini. Data Bapak Ibu akan muncul bahwa ABK untuk mapel yang Bapak usulkan itu ada berapa, guru Bapak ada berapa, dan kurang berapa. Kekurangan itulah yang maksimal Bapak Ibu bisa usulkan ke kami. Apakah butuh 1 guru, 2 guru, sesuai dengan selisih ABK. Nah, di bawah ini ada catatan. Catatan itu memberi kewenangan untuk yayasan untuk merinci kriteria guru apa saja sih yang dibutuhkan, ataukah mungkin Bapak Ibu punya guru-guru yang dulu sempat lulus P3K dan penempatannya ternyata dia berlebih, Bapak Ibu bisa langsung menulis namanya atas nama ini gitu bisa. Pokoknya catatan ini diperuntukkan untuk mengidentifikasi data kebutuhan kriteria guru di sekolah swasta.
Kalau sudah, bisa mengklik ajukan permintaan, muncul konfirmasi, Bapak Ibu tinggal klik yes, dan usulan pengajuan guru terkait redistribusi akan terbaca di dinas. Nanti di dinas akan memverifikasi, memvalidasi, dan rekomendasi akan keluar sesuai rekomendasi dari tim pertimbangan. Kalau sudah itu baru bisa diajukan ke BKD dan BKD akan usulkan ke BKN. Itu ya. Nah, nanti ini sedikit contoh kalau sudah masuk di ini di akun dinas ya, bahwa usulannya Bapak gitu, tadi detail syarat yang Bapak kasih masuk bakalan muncul di sini. Nanti pada saat dinas setujui, bakal tersetujui. Kalau ditolak nanti kami memberikan catatan. Ada catatan kenapa sih penolakannya, gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya sedikit penjelasan. Saya kembalikan ke Pak Kabit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu Siti telah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana nanti terkait dengan distribusi khususnya untuk Bapak Ibu di sekolah swasta. Baik, kita buka sesi tanya jawab saja dulu ya untuk teman-teman, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan dari SMK SMA 3 Makassar. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ini menjadi solusi, bukan nanti ada masalah lagi. Begini Pak, kami juga nanti kalau mau memetakan mana yang lebih, mana yang kurang, ada mata pelajaran yang membingungkan kami Pak. Satu, P3K yang terangkat dengan SKTIK, ijazah matematika. Karena dia bisa, di sekolah kami butuh memang misalnya 1 matematika atau 2, tetapi TIK tidak membutuhkan karena kelasnya terbatas. Karena kalau terangkat TIK, saya lihat apalagi kalau sertifikasi, harus juga mengajar TIK walaupun satu kelas, kemudian yang lainnya matematika. Begitu Pak. Nah, sekarang kami butuh di sekolah, ada sekali guru itu adalah matematika, sertifikasi TIK, SK TIK, atau SK matematika, sertifikasi matematika. Nah, yang menjadi kesulitan kami nanti memilah ini antara guru yang double seperti itu, TIK, SK, sertifikasi matematika. Ada juga IPA seperti itu. Untuk sementara yang itu Pak, yang kami Pak, dari tanyakan. mana ini Pak? SMA berapa? SMA 3. Iya, sebagai apa di sana Bapak Tabe? Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Pak. Sudah dibaca permen yang terakhir terkait dengan pembagian tugas? Yang mana itu, Pak? Permennya yang terakhir terkait dengan pembagian tugas itu. Boleh kita baca? Pembagian tugasnya mana? Saya Iya. kalau persisnya saya belum, Pak. Oh ya, berarti baca permen dulu karena di situ permen sudah jelas dan juga ada linearitas. Ya, iya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami ingin kalau itu sudah, Pak. fokuskan dulu pada kesempatan ini adalah ini kami yang mengundang sebenarnya adalah teman-teman Bapak Ibu guru dari sekolah swasta untuk sosialisasi terkait dengan redistribusi. Karena untuk sekolah negeri kami sudah lakukan sebelumnya. Ya, terkait dengan pertanyaannya nanti Pak Muhammadan nanti ini lain lagi kami dari via chat saja karena untuk Makassar verifikatornya itu adalah Ibu Esti. Jadi silakan koordinasi. Saya kira sudah jelas itu juga dalam permen itu pembagian tugas bagaimana terkait dengan linearitas dan lain-lain sebagainya itu sudah ada dalam situ. Oh, kalau linearitas sudah, Pak. Iya. Ya, jadi mungkin bisa koordinasi ya. Kami tidak mau karena kami ya. Baik, silakan dari Pak Amsir, Pak Amsir dari SMK Amsir, Parepare silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak sangat mengapresiasi kegiatan ini, artinya dalam rangka retribusi guru
yang lulus P3K ke swasta. Terus terang Pak, sekolah kami itu eh, sejak tahun 2021 hingga 2024 itu kurang lebih 18 guru sudah keluar ke sekolah negeri, Pak. 18 guru. Ada beberapa guru termasuk guru produktif dan itu sangat kami butuhkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah apa namanya retribusi ini, saya melihat di pendataan yang ada di pendataan PTK itu cuma ada dua pertanyaan, apa namanya? Ada dua pertanyaan yang diajukan. Apakah tidak bisa ditambah untuk eh, alasan-alasan yang lain untuk bisa kembali ke sekolah gitu loh Pak, ke sekolah asal karena sudah ada beberapa teman guru yang guru kami itu sudah mau sekali pindah di tempat kembali ke Amsir. Itu ada yang sudah ada beberapa teman guru yang sudah hubungi kami untuk kembali ke Amsir. Yang terakhir ini terkait masalah apa namanya eh, saya lupa. Ini saya kira itu saja dulu Pak. Dua saya lupa tadi Nah, ada kalau pertanyaan. kita ingat Miki jawab anu lagi, bertanya bikin lagi. Iya, iya, iya. Iya, itu Pak. Tadi yang masalahnya itu, Oke. Pak. Kalau bisa di ini, eh, operatornya juga, Pak. Kalau bisa ke operator kami, karena saya lihat tadi di sosialisasi itu ada aplikasi baru khusus untuk swasta. Ya, mungkin bisa disosialisasikan nanti ke operator kami, karena kita juga tidak terlalu paham kalau yang masuk kemana itu aplikasinya. Karena cuma operator itu saya lihat khusus untuk yayasan saya lihat tadi yang diterangkan Ibu Esti. Iya, mungkin itu Pak. Makasih. Ya, baik. Saya pertanyaannya ada dua hal. Saya kira ini yang pertama dulu terkait dengan yang pendataan itu apa nambah ya atau tidak ya. Mungkin nanti sebentar dijawab sama Pak Amir. Kemudian yang kedua terkait dengan akun nyambar SDM. eh, Nanti mungkin Pak Ibu Esti bisa memberikan sedikit juga penyampaian. Nah, yang intinya ini kalau saya tangkap ya Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah di swasta atau yang mewakili, intinya adalah ada beberapa persyaratan yang Bapak harus masukkan. Biar ada datang di Sekolata minta untuk rekomendasi untuk dimasuk masuk di situ, baik guru yang lama atau guru baru mau masuk di situ, itu harus dulu mengupload data di ruang SDM namanya, ya di aplikasinya kementerian. Itu wajib itu, ya itu wajib untuk apa namanya dimasukkan itu, ya dimasukkan itu. Jadi eh, nah itu tadi disampaikan ya kalau butik produktif apa boleh saja langsung apa namanya menuliskan namanya sekolahnya dari mana boleh saja silahkan. Iya, silakan boleh itu dimungkinkan. Tapi itu tadi baik aplikasi Ki, karena ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti, itu ada beberapa yang mau dimasukkan di situ. Karena biar kita ngusul kemana, kalau tidak melalui aplikasi, kita juga tidak bisa membantu. Karena ini aplikasinya kementerian yang akan kita gunakan. Jadi kalau tadi saya tidak salah itu buat memang peta jabat apa ya anjabnya kayaknya tadi, kemudian ada format yang dapat terkait dengan ya yang bisa ini adalah eh, yang penerima yang bersedia menerima dana bos itu juga ada yang harus diupload itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada guru yang mau datang di sana, eh, boleh saja diakomodir, tapi itu tadi memasukkan ke beberapa data yang dibutuhkan. Sama juga teman-teman yang dari negeri ya ASN yang mau pindah ke swasta. Jangan minta rekomendasi. Tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah swasta yang akan kita tempati supaya segera juga mengupload datanya. Karena itu yang kita akan lihat. Begitu. Saya kira itu dari saya tambahan. Nanti terkait dengan aplikasi pendataan dengan
tadi itu ruang RSDM, akunnya, adminnya, gimana nanti Bu Esti. Saya persilakan dulu Pak Amir untuk memberikan jawaban terkait dengan penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Silakan Pak Amir. Ya, oke, terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan coba jawab yang dari SMK Mesir tadi Parepare. Eh, Memang di sistem pendataan bidang GTK itu, Pak, kami hanya membuka dua di situ banyak pilihannya. Pertama, apa karena jamnya kurang di sekolah yang sekarang, ataukah jaraknya seperti itu. Kalau misalnya ada usulan yang lain yang memang memungkinkan bisa dimasukkan di sistem, kami akan tambahkan. Mungkin Pak yang dari SMK Amsir tadi, tapi Pak, mana tadi? Yang SMK Amsir, oke silakan Halo. Pak. Iya iya, oke silakan. Kita bisa komunikasi dulu. Yang dalam bentuk bagaimana yang kita inginkan Pak? Karena kan di sistem ada dua. Iya, iya, betul, Pak. Ah, Enggak masuk saya, jangan sampai ada alasan-alasan yang lain, Pak, yang ya contohnya Pak. bisa diceritakan sama apa namanya teman dari pihak teman kami yang mau pindah. Ya, Contohnya betul Pak. mungkin, Ah, contohnya mungkin begini, Pak. Mungkin ada kemarin terangkat di sekolah negeri itu kebetulan bersama keluarga. Itu kan ada juga aturan dulu yang mengatakan bahwa dalam satu instansi, satu keluarga itu ndak bisa. Saya ndak tahu apa masih berlaku itu apa ndak. Itu contohnya Pak. Ataukah ada alasan-alasan lain yang dari pihak swasta sangat membutuhkan itu karena kemarin Pak di yayasan kami sudah 2 kali bersurat ke apa namanya ke dinas provinsi untuk meminta kembali ada beberapa, tapi di dinas provinsi memang kami akui bahwa memang belum ada waktu itu belum ada aturan-aturan untuk pengembalian teman kami dan dari P3K yang lulus di sekolah negeri begitu Pak. Makasih. oh ya, kalau begitu Pak, kan begini, kan alurnya ini redistribusi dari sekolah negeri ke swasta. Iya. eh, di seperti yang dijelaskan Ibu Esti tadi, kan ada di situ pada saat Bapak Ibu mengusulkan mapel apa yang dibutuhkan, kan ada catatannya. Ya, Iya Pak. bisa menyebut nama, termasuk nama sekolah P3K yang ditempati sekarang. Misalnya namanya misalnya Amir, pernah mengajar di sekolah atas. Ya, kita tulis nih, mengajar di SMK, misalnya SMK 1 Makassar. Nah, Iya itu siap bahwa ya. kita menginginkan bahwa si Amir ini yang mengajar di SMK 1 Makassar, yang pernah mengajar jadi guru tak di sekolah tak, kita tulis di situ catatannya. Kalau memang Oh, yang bersangkutan mengusulkan di aplikasi pendataan ini bahwa oh ini dia masuk namanya, dan setelah kita cek dan memang memenuhi syarat semuanya, pasti iya. tim pertimbangan, insya Allah pasti akan menyetujui. Karena masih ada tim pertimbangan yang akan mempertimbangkan. Makanya itu ada catatan yang harus dilengkapi. Kalau tidak ada catatan, tak artinya bahwa kita hanya menerima guru tanpa menyebut dari mana, siapa yang mau ditempatkan di sekolah tak. Oh, Jadi boleh jadi dari guru lain yang dimasukkan, karena tidak ada catatan. Tapi kalau kita sudah menyebut nama dan ini di sekolahnya, dan kita cek memang ada nama itu yang mengusulkan redistribusi, ah, besar kemungkinannya tim pertimbangkan akan mempertimbangkan nanti yang bersangkutan kembali ke sekolah Pak. Seperti itu. siap. Iya, iya, Di siap Pak. di aplikasi pendataan juga di situ, walaupun hanya dua dua pilihan, jarak dan JP-nya, kan ada catatan yang harus juga dilengkapi untuk memperjelas. Bisa juga dijelaskan di situ, Pak, di catatannya. Siap Dan Pak. itu Iya. akan dibaca semua nanti tim pertimbangan, insya Allah. Oh Seperti iya. itu, Pak. Iya, Siap, siap. Makasih Pak. oke. Terima kasih. Iya, saya kembalikan, Pak Kabit.
Ya, Ibu Assalamualaikum, Esti Pak. mungkin bisa menambahkan dulu Pak. Selesaikan dulu tadi Pak dan dari Amsir. Silakan Bu Esti, mungkin tadi apa yang di Iya, kalau ya. iya, Abe, kalau terkait login, memang ini aplikasikan Pak, aplikasi dari kementerian bahwa 3 akun yang bisa login itu memang hanya BKD, Dinas Pendidikan, dan admin yayasan, bukan admin sekolah, SSO, SDM yayasan. Jadi sekolah koordinasi ke yayasan yang mana saja sih. Itu ya Pak. Memang untuk login memang cuma disediakan 3 dari aplikasi kementerian. Itu mungkin Pak. Oh iya, no Jadi masalahnya begini di yayasan kan saya belum tahu juga di yayasan. Misalnya nanti saya tanyakan dulu di yayasan apakah ya, memang betul ada aplikasinya ini di yayasan, Pak. Ya, Karena buka linknya Pak, buka websitenya itu peran saya tadi sudah saya bagi juga di chat, jadi bisa mungkin dilihat ada linknya di situ, bisa juga diikuti tahapannya. Ya Pak. oh iya, iya, iya. Makasih banyak, Bu. Iya. Tapi bisa ya, juga bertanya nanti ke anu kalau apa namanya besok yayasan kami tidak paham juga, Budi. ya silakan Pak, silakan. Iya, siap. Jadi intinya ini Bu Esti sudah ada semua loginnya, username-nya ya semua ya, tapi menggunakan SSO-nya yayasan. Oh, siap, Pak. Iya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak, mana Pak? Kami Pak, SMA 17 Bone Pak. Kami Pak. Silakan Pak Sargul Muhammad Sarif. SMK apa ini Pak Muhammad Sarif? SMK Muhammadiyah Marebawa Sopeng. Oke, ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi ya saya langsung saja. Ada beberapa mungkin yang tadi belum dipahami dari baik yang bersifat Bu Esti. Yang pertama Pak Bu, ya kemudian saya juga bertanyakan nanti ini ada beberapa hal yang pertama dulu. Jadi tadi ada hanya kurang lebih Pak di 4 tahun baru diperpanjang lagi sampai 8 tahun. Nah ini yang saya bilang tadi kalau sudah sampai 8 tahun, kira-kira bagaimana lagi kelanjutannya? Kayaknya mirip-mirip yang jabatan kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya tadi ada juga sempat saya baca di chat. Nah, atau sebagai informasi dulu Pak, kalau dari SMK kami ini kurang lebih itu sudah 20 orang yang terangkat P3K. Jadi sekarang yang mengajar di sekolah itu kita bisa katakan pemain-pemain baru. Jadi saya ibarat kalau misalnya kita kembali dari awal. Nah ini sebenarnya yang parahnya kemarin. Pengangkatan P3K ini sangat merugikan sebenarnya swasta. Jadi ya apapun bentuknya kita kembali mulai dari nol. Nah ini yang saya bilang tadi Pak, apa kira-kira yang terangkat kemarin ini, bila mana misalnya mau pergi ke sekolah, ya apakah bisa apakah diminta dengan ada juga saya tanyakan tadi, misalnya seandainya meskipun berlebih di negeri tapi dia tidak mau misalnya pindah. Kira-kira ini juga bagaimana? Ada tadi pertanyaan itu. Kemudian yang kedua juga, ini ada beberapa Pak dari luar daerah sebenarnya yang kami sudah memberikan rekomendasi untuk pindah, tapi ternyata ya biasanya luar daerah kan pasti dibutuhkan di sana. Biasanya asal daerahnya dari Sopeng, tapi banyak antara angka kayak di Tator, di Sinjai dan sebagainya. Ini ambil rekomendasi karena kemarin ada peluang. Pertanyaannya ini, karena kalau saya lihat regulasi kayaknya Pak, harus berlebih ya dari negeri baru bisa pindah ke swasta. Mungkin itu yang sempat saya pertanyakan Pak. Jadi ada 3 poin, yang perpanjangan 8 tahun, kemudian yang misalnya berlebih tapi tidak pindah, dan bagaimana yang istilahnya rekan-rekan kami yang berada di luar daerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira langsung saja Bu Esti, silakan. Ya, gini ya Pak, yang perlu dipahami bahwa guru yang diredistribusi ke sekolah swasta memang ada batas waktunya ya Pak, tidak selamanya gitu. Nah, kenapa sih? Karena arahan dari pusat memang
satuan pendidikan itu sekolah swasta itu diupayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan gurunya sendiri gitu dalam jangka waktu periode itu. Sekolah swasta nanti bakalan diberdayakan untuk bisa menyediakan kebutuhan gurunya sendiri gitu. Tapi untuk sekolah saat ini untuk sekolah-sekolah yang biaya operasionalnya memang lebih sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan guru, maka diberlakukanlah bahwa guru-guru yang berlebih atau yang tidak cukup jamnya di negeri bisa diberdayakan ke swasta. Itu pertama. Yang kedua, kan pasti kita semua bertanya bahwa bagaimana dengan guru mapel-mapel yang terbaca di negeri juga kurang. Otomatis kan di sistem RSDM itu nggak terbuka, Pak. Itu nanti jadi kewenangannya tim pertimbangan untuk melihat apakah proporsi guru di sekolah swasta tertentu memang betul-betul butuh. Kalau dianggap memang betul-betul butuh, Pak, walaupun di sekolah negeri kurang, itu nanti bisa dibukakan ceritanya di aplikasi itu bisa dibukakan mapelnya, tapi tetap dapat persetujuan dari kepala daerah. Ada SPTJM yang harus diupload ditandatangani resmi oleh Pak Gubernur gitu. Makanya sebenarnya sekarang itu tahap awal kami sangat butuh data terkait guru-guru yang mengusul redistribusi dulu. Bahkan kalau perlu dengan menyebutkan alasan-alasan seperti yang dikatakan Pak Amir tadi di aplikasi PTK itu ada kolom catatan yang bisa. Boleh ditambahkan makin detail kriterianya, makin detail urgensinya itu mungkin bisa jadi bahan utama pertimbangan dari tim percepatan. Jadi yang sebenarnya ini sekolah swasta harus pahami dulu, mapel-mapel mana saja sih yang memang berlebih di negeri supaya dia bisa langsung mengusul gitu. Kan nanti Pak gitu, anggaplah dua sekolah sama-sama butuh mapel tersebut. Tim pertimbangan nanti itu akan mempertimbangkan bahwa di sekolah swasta mana saja sih yang lebih urgent, lebih membutuhkan gitu. Jadi betul data, karakteristik, klasifikasi yang disampaikan di operator sekolah swasta jelas, begitu juga dengan usulan dari guru-guru yang mengusul melalui aplikasi PTK. Itu ya Pak ya. Jadi belum tentu bahwa guru-guru mengusul redistribusi melalui aplikasi PTK, oh sudah pasti diredistribusi. Enggak gitu. Harus ada kesesuaian kebutuhan di sekolah swasta. Dan harus sesuai urgensinya juga. Karena beberapa mapel di negeri juga kekurangan sebenarnya dan nggak mungkin bakalan dipindah di swasta kecuali memang urgent ya Bapak Ibu ya, betul-betul. Jadi yuk disampaikan data validnya, disampaikan dipenuhi semua syarat-syaratnya, nanti ada tim pertimbangan dari unsur BKD dan Dinas Pendidikan yang akan menentukan bahwa layak enggak guru ini untuk diredistribusi. Gitu ya. Oke, saya kira begitu ya, Pak Syarif ya. Baik, ya kita masih buka 1-2 pertanyaan lagi. Silakan Ibu Junet, Pak Junes maaf, Pak Junet dari Semaiti Wahdah. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Ini terkait dengan redistribusi. Kan ada 2 aplikasi, mohon maaf kalau kami salah. Ada aplikasi dari pemerintah pusat, kemudian juga ada aplikasi pendataan yang provinsi punya. Yang pertama, untuk yang pusat, ini juga kami belum lihat di operator yayasan kami Pak, karena tulang kami kepala sekolah. Penyampaian dari operator kami bahwasanya belum bisa upload berkas. Jadi kami terkendala untuk kemudian untuk tindak lanjutnya. Dan mungkin juga untuk kami konfirmasi di sini apakah sudah ada sekolah yang sudah bisa mengupload berkas persyaratan itu. Kemudian yang kedua terkait tentang aplikasi
Dinas Pendidikan tentang pendataan guru. Untuk swasta sampai hari ini kami belum bisa akses. Ini juga perlu untuk kemudian kami disampaikan karena ini terkait tentang upload DKG dan kami terkendala ketika mau redistribusi atau mutasi di aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, terkait dengan rentang waktu kan antara April dan November. Sekarang kita berada pada bulan November di akhir ini. Apakah ada kesempatan untuk ketika lewat atau di bulan Desember nantinya Pak? Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih, Pak. Saya kira langsung saja, Pak Amir dulu, silakan, Pak Amir. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kabit. Saya akan jelaskan masalah aplikasi pendataan. Untuk sekolah swasta, karena memang masih ada saya perbaiki sedikit, itu nanti saya buka di insya Allah hari Senin atau Minggu malam. Saya akan buka akses loginnya. Dan semua, bukan saja untuk sekolah swasta, sekolah negeri pun juga nanti akan mengupload DKG untuk akhir semester ini, Desember. Seperti itu, Pak. Memang untuk sementara, akun sekolah untuk sekolah swasta memang saya nonaktifkan secara keseluruhan. Nanti saya buka, rencananya memang tanggal 1, pada saat mau upload DKG bulan Desember. Tapi kemungkinan besar juga minggu malam saya akan buka. Seperti itu, Pak. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ibu Westi, silakan. Ya, tadi untuk aplikasi, sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk pengusulan redistribusi guru kan kita pakai RSDM ya, gitu. Tapi ada data-data yang sebenarnya kami harus siapkan gitu. Nah, yayasan langsung mengusul butuh ini. Sudah itu kami mencarikan. Nah, agak berat kalau model begitu. Jadi kan sebenarnya kami harus punya database gitu. Sebenarnya guru-guru yang mengusul redistribusi ini ada berapa orang sih? Mapelnya ada berapa banyak sih gitu. Untuk nanti diusulkan melalui SPTJM kepala daerah. Cuma kalau kami mendata secara manual, menunggu guru-guru masukkan berkas memang agak sedikit lama ya Pak. Makanya kami menggunakan aplikasi pendamping, aplikasi PTK. Jadi itu aplikasi PTK itu guru-guru negeri yang menginput. Sekolah swasta tidak menginput dulu. Gitu. Itu yang menginput itu guru-guru negeri yang mengusul untuk diredistribusi. Gitu ya. Kalau untuk penguploadan DKG tadi sudah dijelaskan sama Pak Amir gitu. Nah, swasta kapan sih inputnya? Ya nanti inputnya di aplikasi RSDM terkait pengusulan guru-guru yang dibutuhkan mapel apa gitu. Nah kalau Bapak mengusulkan tanpa menyebutkan nama gitu, nanti tim pertimbangan yang akan mencocokkan bahwa Bapak mengusulkan guru apa gitu. Nanti ada nggak yang guru mengusul distribusi sesuai nggak wilayahnya dengan sekolah Bapak? Kalau sesuai baru dicocokkan gitu ya. Kalau untuk tahap awal ini memang aplikasi PTK terbuka hanya untuk guru-guru sekolah negeri yang mengusulkan redistribusi. Itu mungkin tambahannya Pak. Baik, Bapak Ibu, satu lagi ya. Satu lagi. Dari mana ini? Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Pak Muslim Razak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, saya dari SMA Muhammadiyah Benteng Pak, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, ini kan di aplikasi ESDM Kementerian Pendidikan kan pakai akun yayasan. Yang jadi kendala,
operator kami yang dulu pegang akunnya yayasan itu sudah lama tidak aktif dan terkendala password juga sudah tidak tahu apakah akun itu bisa dibuatkan akun baru atau bagaimana Pak? Karena terkait itu kami tidak bisa masuk di aplikasi. Kami sudah konsultasi ke wilayah, di Muhammadiyah wilayah, tapi sampai sekarang belum ada informasi yang jelas. Kami cuma diarahkan untuk konsultasi ke operator listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami ingin tanyakan, apakah data kebutuhan guru yang akan kami masukkan itu ke distrik cabang dinas karena sudah ada permintaan saya lihat, apakah itu akan terbaca juga guru di sekolah kami itu cukup walaupun itu yang isi adalah non-ASN. Persoalannya di sekolah kami itu Pak, Bu, itu dari 21 TK, 16 guru itu cuma 6 ASN. Sebagian mapel itu ditutupi oleh non-ASN yang sampai sekarang itu belum ada ruang untuk masuk di P3. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, yang harus kami minta itu apakah bisa kami minta guru P3K yang dulu itu pernah mengajar di sekolah kami minta kembali ke sekolah kami karena kami butuh, walaupun guru yang bersangkutan itu berada di luar paten saya. Saya yang agak penting yang kami ingin tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Esti, silakan. Ya, ada. Ya, Ya, silakan ya. untuk pertanyaan pertama, akun yayasan tidak aktif, tetap jalurnya komunikasi ke operator Dapodik Dinas ya Pak ya, gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, maaf terputus-putus Pak, saya nggak dengar jelas Tabe. Ya, tadi pertanyaan keduanya Pak, silakan. Maaf nggak jelas. Ya, silakan Bu, silakan Pak, disampaikan kembali. Maaf. Oke, saya kira itu ya. Ya, satu lagi dari Capdin Goa, Ibu Tendris, Ibu Tasri, silakan. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kabit yang saya hormati dan sangat saya sukai. Ibu ini juga. Menurut Permen dan Kepmen itu kan menyebutkan ASN guru secara keseluruhan. Kepmen dan Permen ini dilahir beberapa ASN guru itu sudah berada di sekolah swasta Pak Kabit. Kita juga butuh penjelasan bagaimana kita memberi perlakuan terhadap mereka ini. Jadi di beberapa sekolah swasta ini ada ASN guru di situ sudah lama berada di sana.
bagaimana perlakuan kita berkenaan dengan Permen dan Kepmen tentang redistribusi ini. Yang kedua Pak Kabit, apakah masih ada kemungkinan Permen dan Kepmen ini menyesuaikan dengan keadaan secara regional, mengingat keadaan masing-masing provinsi itu, apalagi kabupaten di provinsi itu berbeda-beda. Jika masih ada kemungkinan untuk menyesuaikan, kiranya induk dapat membuat penjabaran daripada Permen dan Kepmen itu Pak. Begitu saja dari kami Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terkait dengan keberadaan teman-teman guru yang sekarang ada di swasta, sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru tentang itu. Jadi artinya terkait dengan teman-teman yang masih ada di sekolah swasta, saya kira itu masih dimungkinkan ya, karena belum ada kebijakan terbaru untuk ditarik, dan saya kira dengan terbitnya Kepmen ini mungkin juga itu sebagai awal legalisasi penguatan bahwasanya ASN ini bisa ditempatkan di wilayah atau di sekolah swasta itu. Kemudian penyesuaian saya kira penyesuaian ini bisa saja kita melakukan penyesuaian, tapi tetap dengan berdasarkan Permen dan Kepmen yang ada. Jadi saya kira ya kalau kita di Sulawesi Selatan saya kira jelas. Kemarin juga kita sudah melakukan 2 kali sosialisasi terkait dengan redistribusi dan realokasi ini. Ya, jadi saya kira itu saja ya, Pak Odi yang ganteng dari Cablis 2. Oke, Bapak Ibu, sekarang 3.15 belum pemandan azan, mungkin masih ada teman-teman dari swasta ya. Maaf, Bapak Ibu, saya utamakan dulu swasta ya. Karena topik sosialisasi kita pada hari ini adalah untuk teman-teman Bapak Ibu dari sekolah swasta. Jadi saya persilakan dulu dari siapa nih? Ibu Irma Pratiwi, MKS siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diberikan untuk bertanya. Yang saya ingin tanya Pak, bagaimana jika di sekolah swasta saya guru produktifnya sudah full, lalu guru P3K mengajukan redistribusi ke sekolah swasta asal induknya dulu, padahal guru P3K yang mengajukan redistribusi ke sekolah swasta asal induknya gurunya sudah full Pak. Oke, saya langsung jawab mungkin Pak Kabit ya. Tapi Ibu, kalau misalnya guru tak sudah full di sekolah sudah terpenuhi, berarti kan kita tidak mengusulkan di aplikasi RSDM nanti lagi. Tidak bisa kita lagi mengusulkan. Ya, seperti itu. Kalau tidak bisa kita mengusulkan, otomatis siapapun yang mau masuk kembali ke sekolah apakah itu guru tak yang dulu kah atau guru baru yang mau masuk di sekolah pasti tidak bisa Bu, karena kita tidak mengusulkan. Karena kita tidak bisa mengusulkan mapel itu. Karena ABK sudah cukup. Seperti itu Bu, sudah terpenuhi. Di sistem itu sudah terpenuhi, tidak bisa kita mengusulkan. Otomatis P3K yang asalnya dari sekolah kemarin, yakin saja tidak bisa pindah kembali ke sekolah seperti itu Bu, karena ini by sistem. Iya, terima kasih. Oh iya iya. Oke, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke Bu. Bapak Ibu, saya kira itu ya sosialisasi singkat kita. Intinya pada kesempatan ini sudah terbuka ruang untuk teman-teman ASN untuk kita redistribusi ke sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini swasta. Intinya adalah silakan Bapak Ibu yang mau diredistribusi ke sekolah swasta ASN ya untuk saat ini silakan mengajukan
di ruang di aplikasi pendataan GTK yang Dinas Pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang mau dia mau diredistribusi ke sekolah swasta, silakan melakukan pengusulan di aplikasi pendataan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sekolah yang ingin mengajukan atau ingin ditempati sekolahnya untuk redistribusi, silakan mengajukan di ruang SDM. Ya, saya kira itu dua hal yang sangat penting, sehingga karena yang berkepentingan di sini ada dua, teman-teman yang mau pindah, baik P3 yang ASN ini, baik P3KA, itu silakan koordinasi ke masing-masing sekolah yang akan dituju. Karena biar Bapak mengusulkan, tapi kalau tidak ada sekolah yang mengusulkan perpindahan, itu juga tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi yang pertama sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu ASN yang mau pindah, silakan mendaftar di ruang aplikasi pendataan. Bapak Ibu sekolah yang mau atau mau minta guru ASN dan ataukah menjadi tempat tujuan redistribusi ASN yang mau pindah, silakan secepatnya mengupload datanya di ruang SDM. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, kami juga sudah membagi di bidang PTK itu penanggung jawab masing-masing wilayah. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan koordinasikan di grupnya. Karena di grup itu sudah ada negeri dan swasta di dalam, ada SMA, ada SMK, SLB. Jadi terkait dengan ini silahkan koordinasi. Kalaupun teman-teman di admin, verifikator belum paham terkait dengan itu, insya Allah beliau akan melakukan koordinasi dengan kami. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini ya menjadilah sebuah pencerahan, ya menjadi angin segar bagi Bapak Ibu yang ingin pindah atau Bapak Ibu di sekolah yang membutuhkan guru-guru ASN. Saya kira itu saja ya pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan kalau ada sekali lagi Bapak, kalau ada sesuatu yang mengganjal, ya ada tantangan, ya tolong disampaikan kepada kami di Dinas Pendidikan. Jangan di media sosial berkomentar banyak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu siapapun, baik Bapak Ibu dari sekolah swasta, teman-teman ASN, ya kalau menemui hambatan yang mengganjal dan lain sebagainya, koordinasikan dengan kami. Koordinasikan dengan kami, ya. Jangan bercurhat di media sosial, ya. Kalau koordinasi dengan kami mungkin ada solusi. Kalaupun tidak ada solusi, ya nanti kita carikan, kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan hal itu. Sekali lagi terima kasih atas waktu kita. Sehat-sehat ke semua, ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diperlancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Nunal kalamin wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu, saya tutup room kita karena sudah sholat asar juga. Sekali lagi terima kasih.